درجاتهم ويحشرنا في زمرتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النيات كلها وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. أما بعد. Alhamdulillah, marilah bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama memuji Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat jasmani ataupun nikmat rohani, sehingga dengan nikmat-nikmat itu kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini bersama-sama melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama melaksanakan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sampai halaman 18. Nggih. Sampai halaman 18. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Qala Tsawri rahimahullah, berkata Imam Tsawri rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Imam Tsawri ngaran sidin atau nama beliau Sufyan bin Sa'id Ats-Tsawri. Imam Tsawri namanya Sufyan bin Sa'id Ats-Tsawri, lahir tahun 97 Hijriah, masih abad pertama inggih 97 Hijriah, yang mana dikatakan bahwasanya beliau itu adalah Amirul Mukminin fil hadis, atau ujar kita itu pemimpinnya orang beriman di zaman itu dalam pelajaran hadis, dalam fan hadis atau dalam ilmu hadis. Beliau pemimpinnya, Imam Sufyan Ats-Tsawri. Beliau termasuk salah satu umatnya Nabi Muhammad yang paling zuhud, gitu, yang paling zuhud. Jadi beliau itu kata orang-orang zaman dahulu, dalam manaqib beliau dikisahkan bahwasanya mereka memperkirakan harga pakaian Imam Tsawri seawakan, artinya dari pakaian bawah, pakaian atas sampai sendal itu cuma kurang lebih 1 dirham lebih sedikit, atau anggaplah kita zaman sekarang tuh paling kan sampai 100.000 pakaian. Padahal imam besar, padahal ulama besar, padahal ulama besar. Bukan berarti kita yang berpakaian bagus kada boleh, kada, karena di antara orang-orang soleh tuh ada yang pakaiannya bagus. Niatnya apa pakaian bagus? Niat mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Bisi duit ditukarkan pakaian yang bagus. Tujuannya apa? Untuk dipakai sholat. Bisi duit dibelikan apa? Dibelikan kopiah atau peci yang bagus, atau dibelikan sejadah yang bagus. Tujuannya apa? Untuk mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Jadi dinikmati. Tapi berbeda dengan
ujar kita itu pendapat atau kalangan ulama lain. Jadi ada dua. Ulama ini ada yang mereka itu zuhud, artinya bukan berarti hanya kada bisa kaya, tapi memang memilih kada kaya. Ada ulama yang memang kaya, ada ulama yang memang kaya. Bukan berarti yang kaya itu hatinya memikirkan dunia, kada. Karena masalah apa? Masalah cinta dunia itu berkaitan dengan hati orang, kita kada tahu. Jadi ada ulama yang sugih, luar biasa sugih benar. Ada ulama yang memilih hidupnya waro, artinya hidup qanaah. Hidup qanaah nih jar kita, apa yang ada sudah, apa yang ada. Jadi Imam Sufyan Tsauri ini termasuk ulama yang zuhud, ujar kita itu seadanya kada lebih. Ibarat jar kita wah ini nukar baras sehari makan sehari, nukar baras sehari makan sehari. Imam Sufyan Tsauri dikisahkan bahwasanya Sidin itu setiap kali mendengar orang mengisahkan kematian, misalkan berkumpulan lawan teman atau lawan kawan atau lawan siapapun, lalu ada yang menyebutkan, oh si anu meninggal, oh si anu wafat, oh si anu mati, Sidin itu langsung apa? Langsung pucat pian, langsung pucat dan kada bisa apa-apa. Ujar kita tuh kayak langsung pikiran, apa-apa kada bisa. Nggih. Maajar kada bisa, belucu kada bisa, begayaan bepander kada bisa Sidin. Kalau sudah mendengar kata mati itu langsung kayak itu, saking takutnya dengan kematian. Artinya takutnya itu bukan karena takut kada siap, bukan, tapi takutnya itu lebih ke bukan karena takut bertemu Allah, bukan, tapi takutnya itu karena masih merasa kurang amal. Lain lawan kita, kadang ada RKM berkumpulan, oh si anu meninggal, diharap RKM berkumpul di depan rumah, yang di dalam mengajian, yang di luar kelakakan tertawa sambil minum kopi kadang. Nah itu, padahal yang di dalam meninggal, yang di luar kelakakan. Ada kadang pian malah sebaliknya, yang di dalam kematian. Lalu biasanya RKM kan bawa tenda, kalau terop di muka rumah, yang begadang bertunggu malam di muka bercatur. Nah, di muka bercatur, di dalam kematian orang. Jadi itu. Jadi Imam Sufyan Tsauri, di antara perkataan beliau, ujar Sidin, man ra'a nafsahu ala akhihi bil ilmi wal amal hubita ajru ilmihi wa amalihi. Siapa yang melihat dirinya ini lebih daripada saudaranya, baik dalam keilmuan atau amal, maka kata beliau, orang yang seperti itu melihat dirinya lebih hebat amalnya atau ilmunya, merasa diri lebih hebat daripada saudaranya, orang yang seperti itu apa balasannya? Hubito ajru ilmihi wa amalihi, akan diruntuh oleh Allah Ta'ala pahala ilmu dan amalnya. Jadi jangan sampai ada perasaan di dalam hati lebih daripada pada orang lain. Misalkan melihat, terbanyak aku sembahyang, aku ba'diyah 4 rakaat, inya 2 rakaat ya. Atau misalkan terbanyak aku bersedekah dalam hati, atau dalam hati misalkan orang tuh perasaan kada pernah bersedekah, setiap kali celengan lewat dicelengi aja. Ada celengan lewat dicelengi, kada disumbang. Jadi kayak itu, melihat diri lebih daripada orang lain, atau merasa lebih tahu lawan ilmu agama daripada orang lain. Aku bisa belajar, dia tuh kada bisa mengaji aja, kada lancar dinya aja. Nah, merasa lebih baik daripada orang lain, bahaya seperti itu. Karena hubito ajru amalihi wa ilmihi, akan diruntuh atau dihancur Allah Ta'ala pahala amalnya. Jadi itu Imam Tsauri, kata beliau seperti itu. Qala Tsauri, berkata Imam Tsauri rahimahullah, kata beliau apa? Kata beliau di sini, hurimtu qiyamal lail, diharamkan aku oleh Allah Ta'ala qiyamal lail. Qiyamal lail jadi kita beribadah di malam hari. Khamsata ashhurin, 5 bulan. Bidzambin, karena sebab dosa, aznabtuhu, yang aku lakukan. Jadi kata beliau, di antara penyesalan beliau apa? Aku ini pernah, ujar Sidin, 5 bulan diharamkan Allah Ta'ala, diharamkan oleh Allah dari apa? Dari qiyamul lail. Kada mau bangun, pada guring sungsung sudah
Guring sungsung ba'alaram iya kada mau bangun, ibarat kita ini ba'alaram. Guring sungsung Mbah Isya guring. Alarm sudah ya jua di HP racap pulang alarm. Jam setengah 2 alarm, jam 2 alarm, setengah 3 alarm, jam 3 alarm. Kada terbangun, tetap bangun jam setengah 5 ini. Sudah seperti itu. Berarti apa? Berarti kemungkinan Allah Ta'ala yang menakdirkan kita kada kau bangun. Ada alasannya, ada ini. Di antara alasannya apa yang disebutkan Imam Syauri ini, ujar Sidin, hurim tu aku diharamkan Allah Ta'ala dari apa? Qiyamul lail, bangun tengah malam untuk beribadah, khamsata ashhurin 5 bulan, bidzambin adnabtuhu, karena sebab aku melakukan dosa, kata Sidin. Jadi karena pernah melakukan dosa sekali aja nggih. Amun kita 5 bulan Sidin menyesal, amun kita 5 bulan kada bangun malam kada apa nggih. Sidin yaitu ada penyesalan. Qila, lalu orang bertanya, orang berkata, wa madzaka dzambu, dan apa dosa itu? Orang bertakun, dosa apa itu? Dosa apa itu? Sampai-sampai sebab dosa itu Allah Ta'ala kadang mentakdirkan bangun tengah malam untuk qiyamul lail. Jadi ini masalah qiyamul lail sebenarnya kadang mesti pian tengah malam banget, jam 12, jam setengah 1 kada mesti. Pian habis isya guring, asalkan sudah habis isya nih, habis sembahyang di masjid jam setengah 8 atau jam 8 guring, karena bangun jam 11 setengah 12 bangun kawa sudah qiyamul lail, walaupun belum tengah malam bujur, belum sepertiga malam terakhir, jadi guring ya. Tapi perlu apa ujar kita, perlu perjuangan. Qiyamul lail perlu perjuangan, karena keistimewaan waktu itu ada di malam hari. Keistimewaan waktu ada di malam hari. Buktinya apa? Buktinya adalah Isra Mi'raj malam hari. Isra Mi'raj malam hari. Ujar kita, bukti bahwasanya seorang manusia itu atau hamba itu cinta lawan Allah, maka dia akan berdua-duaan. Artinya ketika orang guringnya asik berdoa, sekalipun setumat. Makanya kata sebagian ulama, biasakan bangun tengah malam sekalipun kada beribadah. Artinya supaya terbiasa bangun tengah malam sekalipun kada beribadah. Misalkan bangun tengah malam, niatnya apa? Nonton bola aja, niat dulu nonton bola inggih. Kada beribadah, biasakan dulu bangun tengah malam. Asal kada menggawi yang macam-macam aja inggih. Kalau tengah malam sekalinya menjatuh mangga orang lain atau mengambil ayam orang lain inggih. Pinarimbun mangga tetangga. Jadi biasakan bangun tengah malam sekalipun kada beribadah. Karena sudah kelamaan terbiasa bangun tengah malam, maka nanti suatu saat akan ada waktunya dibukakan Allah Ta'ala hidayah untuk sembahyang atau berdoa sekalipun sebentar. Jadi biasakan bangun tengah malam. Ujar satpam ulun saban malam bangun inggih. Ujar satpam ulun saban malam bangun. Atau ujar yang berjualan sayur di pasar saban malam juga bangun. Jadi luar biasa. Bahkan ada sebagian ulama berkata, ujar Sidin, aku berjuang, ujar Sidin, susah payah qiyamul lail atau sholat malam itu 20 tahun. 20 tahun dipaksa, hari hujan paksa, ini paksa. Tapi apa, setelah dipaksa 20 tahun baru merasa nikmat, ujar Sidin. 20 tahun memaksa ini. Kita 20 tahun sini istiqomah. Kita kena ada bangun 3 hari, kena seminggu pulang perai, bangun pulang 3 hari, 10 hari perai inggih. Cuma alhamdulillah, yang penting berniat dulu inggih. Dalam hadis Nabi menyatakan, ujar Nabi, apabila salah seorang dari kalian menuju kasurnya lalu dia ingin tidur, itu berniat, ya Allah bangunkan aku di malam hari. Kalau aku bangun ulun hendak apa? Kalau ulun bangun ulun hendak qiyamul lail, sembahyang tengah malam. Maka ternyata orang tersebut ketika tidur, ujar kita itu kebablasan, subuh hanya bangun, maka ditulis pahala qiyamul lail. Asalkan niatnya bujur-bujur. Artinya kalau bujur bangun, bujur sembahyang. Kada bujur bangun hendak bekamih aja kada inggih. Bingung malaikat, ke kamar mandi aja malaikat. Nah membuka keran aja malaikat. Kira hendak wudu, saya basuh batis mbak bekamih.
Seperti itu. Jadi ujar Sidin di sini ada satu dosa yang menyebabkan aku itu diharamkan Allah Ta'ala, kada dikehendaki Allah Ta'ala untuk qiyamul lail. Dosa apa itu kata orang? Lalu ujar Sidin, qala, Imam Thawri berkata, ra'aitu rajulan, aku melihat seseorang laki-laki, yabki, yang sedang menangis. Kemudian faqultu fi nafsi, faqultu, lalu aku katakan fi nafsi, dalam diriku, artinya berkata di dalam hati, hadza mura'in, ini orang yang riya, ini orang yang riya. Jadi sebab itu aja, sebab suudzon. Jadi misalkan kita melihat di masjid atau di mana, melihat ada orang berdoa sambil menangis-nangis. Kadang kalau kada bisa jaga hati, dalam hati kita apa? Ini aja. Kisahnya benar ya, menangis kisahnya menangis. Jadi itu berprasangka kada baik, sebab suudzon sekali dihalangi oleh Allah Ta'ala, kada bisa qiyamul lail 5 bulan. Jadi suudzon. Kemudian qala ba'dul arifin, berkata sebagian ulama arif billah, mithalu man ahsana fillah dhannahu, mithalu man ahsana, perumpamaan orang yang memperbagus pada Allah Ta'ala dhannahu, sangkaannya, artinya berbaik sangka, husnudzon lawan Allah Ta'ala. Perumpamaannya seperti apa? Mithalu man, seperti orang sallallahu alaihi syaitan, yang Allah Ta'ala takdirkan untuknya satu syaitan. Apa tujuannya syaitan tersebut? Liyaftinahu, untuk menggoda atau merayunya, untuk menggoda atau merayunya. Wa yamtahinahu, dan mengujinya. Jadi perumpamaan orang yang husnudzon lawan Allah Ta'ala, prasangkanya baik kepada Allah Ta'ala, seperti orang yang ditugaskan oleh Allah Ta'ala satu syaitan untuk mengujinya. Kan sebenarnya Allah Ta'ala, pada hakikatnya Allah Ta'ala yang menguji kita. Allah Ta'ala yang menguji kita. Jadi diuji Allah Ta'ala, Allah Ta'ala ciptakan satu syaitan untuk menguji orang itu. Lalu falamma ja'ahu, ketika syaitan itu datang kepadanya, artinya mulai menggoda. Falamma ja'ahu syaitan, lalu manakala syaitan itu datang kepadanya, akhbarahu, syaitan itu memberitahu, artinya membisikkan sesuatu, bi annahu rasulun min indillah, bahwasanya inya itu atau syaitan tadi itu adalah utusan dari Allah Ta'ala. Sama kayak kisahnya Syekh Abdul Qadir Jailani, ketika lagi beribadah datang syaitan atau datang iblis, mengaku apa? Mengaku Tuhan, untuk menggoda, untuk menggoda. Jadi ini datang kepada laki-laki yang berhusnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Datang syaitan satu, yang mana syaitan itu mengaku apa? Aku utusan Allah Ta'ala, aku utusan Allah Ta'ala. Wa annahu rasulur rahmatin, dan bahwa syaitan atau dirinya tadi adalah utusan yang membawa rahmat atau malaikat, ujar kita. Wa qala, lalu syaitan tadi berkata, habis mengatakan bahwasanya dirinya adalah diutus dari Allah Ta'ala ataupun utusan Allah Ta'ala, dia berkata kepada laki-laki tadi, ji'tuka, aku datang kepadamu, di asyudda adudaka, untuk menyemangatimu, fil khairi, dalam kebaikan. Jadi ujar syaitan tadi sengaja Allah Ta'ala ciptakan untuk menggoda orang yang berbaik sangka kepada Allah. Tapi syaitan tadi menggodanya apa? Menggodanya datang dengan pakaian malaikat atau mengaku seperti malaikat. Lalu berkata syaitan ini, aku datang untuk apa? Untuk menyemangatimu berbuat kebaikan. Menyemangatimu berbuat kebaikan. Kemudian wa ulhimaka rusdaka, dan menunjukimu jalan yang benar. Litakuna inda rabbika, supaya engkau menjadi di sisi Tuhanmu, fi darajatil arsy, pada atau di
darajatil arsy, tingkat aras atau derajat aras, artinya tingkat yang tinggi. Jadi kadang syaitan yang ngarannya syaitan, yang ngarannya iblis itu inggih bisi cara menjebak manusia itu bukan cuma satu, bukan cuma 10, bahkan ribuan, ratusan ribu punya cara. Makanya terkadang syaitan itu kalau kada bisa menjebak manusia dengan untuk berbuat jelek, maka inya menyuruh manusia supaya cangkal beribadah. Jadi terkadang syaitan itu pertamanya menggoda dengan untuk berbuat jahat. Berbuat jahat di antaranya misalkan kada usah Pak, kada usah sembahyang, kada usah puasa. Kalau kada mempan godaan untuk berbuat yang tidak baik, maka syaitan balik setir. Apa? Disuruhnya orang berajin ibadah. Kamu sembahyang aja ke masjid, sembahyang masjid. Nah, lama kelamaan apa? Lama kelamaan karena ditimbulkan oleh syaitan di hati. Kamu wah ini luar biasa, sudahlah rajin ke masjid. Kalau hatinya kada dijaga, maka bakal mengiyakan, "Ihlah, aku aja rajin wah ini ke masjid ya." Luar biasa. Nah, itu cara syaitan. Jadi terkadang syaitan itu menggoda orang tuh kada langsung kada harus langsung dapatnya. Ujar kita kalau mancing tuh kada harus langsung, taruh dulu umpannya, kau aja kena diambil isok-isok. Nah, ibarat orang orang mandak ujar kita, rengge kah mandak apa? Nah, mandak lukah. Nah, lukah di kampung. Mandak lukah. Jadi kada mesti langsung otomatis. Kadang kalau syaitan kada bisa menggoda atau tidak bisa menggoda untuk berbuat jelek, maka syaitan akan ujar kita itu memberi semangat berbuat baik. Ayo sedekah. Jadi pertama syaitan itu menyuruh apa? Menyuruh bakhil, menyuruh pelit. Kada usah bersedekah, kada usah membuat kecelekan. Bapak kena habis duit ini. Kada mempan. Lalu ujar syaitan, tambah lagi sedekahnya, tambah lagi sedekahnya. Oh itu ada perlu impak situ, tambah lagi. Karena lawas kelawasan luar biasa lah ikam nih jar syaitan. Ahli sedekah. Hati-hati ini, jangan sampai teriakan. Jualah aku ahli sedekah aja. Nah, bahaya. Nah, jadi seperti itu syaitan. Kalau kada mempan satu jalan, coba jalan lain terus. Jadi tadi tujuan syaitan tadi datang kepada manusia memang untuk apa? Untuk menggoda, tapinya mengaku bahwasanya ia utusan Tuhan, utusan Allah Ta'ala. Utusan Allah Ta'ala untuk menyemangatinya beribadah. Yang memang diciptakan oleh Allah Ta'ala supaya apa? Menggoda manusia yang berbaik sangka kepada Allah tadi. Lalu setelah mendengar bisikan syaitan seperti itu, fahassana bi rabbihi dhannahu. Orang yang dibisiki tadi, fahassana, maka ia membaguskan bi rabbihi kepada Tuhannya, dhannahu, prasangkanya. Jadi dibisiki syaitan, ujar syaitan, aku datang untuk apa? Untuk menyemangatimu beribadah. Lalu dia berbaik sangka kepada Allah. Mungkin ini kiriman atau utusan Allah Ta'ala. Utusan Allah Ta'ala. Kemudian wahwa sajidan, wa kharra sajidan. Lalu dia dalam keadaan sujud kepada Allah Ta'ala. Si laki-laki tadi sujud kepada Allah. Artinya dibisiki oleh syaitan. Lalu ujar syaitan tadi, aku adalah utusan Allah untuk menunjukkan kebaikan. Lalu kata laki-laki tadi, berbaik sangka kepada Tuhan. Mungkin ini yang bagus, mungkin ini memang utusan Allah Ta'ala, tapi dalam keadaan sujud. Fasayyarallahu syaitana malakan. Karena sebab dia berbaik sangka kepada Allah Ta'ala, bahwasanya itu kehendak Allah Ta'ala yang terbaik, maka Allah Ta'ala ubah. Fasayyarallahu, maka Allah Ta'ala mengubah asyaitana, syaitan itu malakan, menjadi malaikat. Mungkinlah, kira-kira mungkin kada syaitan menjadi malaikat? Mungkin. Apa yang kada mungkin bagi Allah Ta'ala? Jadi kalau dalam ujar kita qudratullah, kekuasaan Allah, apa yang kada mungkin bagi Allah Ta'ala. Jadi seperti itu. Bahkan kita yang di masjid ini pun Allah Ta'ala ubah jadi malaikat, bisa. Allah Ta'ala ubah jadi yang lain, bisa juga. Jadi seperti itu. Jadi makanya ketika kita berdoa kepada Allah Ta'ala harus husnudzon.
Artinya Allah Ta'ala maha kuasa, maha mampu. Sekalipun kita kada ada bayangan bahwasanya doa yang kita panjatkan itu terkabul. Contoh misalkan inggih daftar haji, sekedar daftar, bayar cicil sedikit-sedikit, insyaallah tulak dalam waktu 20 tahun. Bayangan umur wah ini 50 kira-kira tertulak kada inggih. Kepikiran inggih. Cuma mun husnudzon lawan Allah Ta'ala, insyaallah Allah Ta'ala bisi jalan, bisi cara supaya kita tulak. Artinya biar Allah Ta'ala yang mengolahkan jalannya tadi. Sama misalkan kayak kita tulak begawi pagi-pagi inggih, berdoa lawan Allah Ta'ala, ya Allah lancarkan gawian hari ini, lancarkan urusan hari ini inggih. Jadi husnudzon lawan Allah Ta'ala, tiba-tiba ada aja rezeki inggih. Atau misalkan kayak orang berjualan semangka pas musim hujan. Bayangkan kira-kira menurut akal kita berjualan semangka pas musim hujan payulah kira-kira. Kada payu inggih. Kenapa? Karena semangka kan nyamannya pas musim panas. Musim panasnya bebanyu itu. Cuma amun Allah Ta'ala sudah menghendaki apapun terjadi, maka di situ gunanya Gunanya berbaik sangka dengan Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala mengubah syaitan itu malakan menjadi malaikat, kama dhanna, sebagaimana yang dia atau yang laki-laki tadi sangka. Jadi malaikat datang, syaitan datang mengaku utusan Tuhan. Tujuannya ujar syaitan, aku ini datang ingin memberi semangat beribadah. Ternyata laki-laki tadi menyangka lawan Allah Ta'ala, ya Allah, dalam hatinya mungkin ini yang terbaik, malaikat dikirim Allah Ta'ala, mungkin ini malaikat dikirim Allah Ta'ala. Ternyata memang sesuai sangkaannya, syaitan tadi dirubah oleh Allah Ta'ala menjadi malaikat. Kama ruya, sebagaimana diriwayatkan kejadian, annal jinna, bahwasanya jin sana'at di Sulaimana, membuat untuk Nabi Sulaiman alaihi salam. Karena Nabi Sulaiman alaihi salam anak Nabi Daud. Nabi Sulaiman alaihi salam anak Nabi Daud, makam beliau ada di Palestina. Makanya Palestina itu dikatakan kota 1000 nabi, karena kebanyakan nabi-nabi dimakamkan di Palestina. Nabi Sulaiman di antara mukjizatnya tunduknya hewan, tunduknya binatang, tunduknya angin, tunduknya syaitan dan jin terhadap perintah beliau. Nabi Sulaiman, ini luar biasa Nabi Sulaiman ini. Di antara mukjizatnya seperti itu. Dan punya kekayaan yang luar biasa Nabi Sulaiman, sugih luar biasa. Yang mana tidak akan pernah ada yang sekaya beliau, baik sebelum beliau hidup ataupun setelah beliau hidup. Adanya dari zaman dahulu sampai sekarang, kadang mungkin ada yang sekaya Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman makamnya di Palestina. Tapi ulun pernah baca ada salah satu ulama orang Banjar menulis sebuah buku, seorang dokter Banjar menulis seorang buku bahwasanya Nabi Sulaiman itu atau kerajaan Nabi Sulaiman ada di Indonesia ajarnya. Apa bukti Nabi Sulaiman ada di Indonesia? Makanya di Yogyakarta, di Jogja itu ada namanya Sleman ya. Itu asli katanya dari Sulaiman. Kan Nabi Sulaiman istrinya ada Ratu Balkis, makanya ada Candi Ratu Boko aja. Karena menurut beliau yang nulis itu kan di dalam firman Allah Ta'ala, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kan negeri Nabi Sulaiman itu negeri apa? Negeri yang indah, negeri yang ujar kita subur. Di Arab itu kan panas semua, gersang semua, padang pasir semua. Sidin berjalan ke Arab nang padang pasir. Pada kada tahu Sidin kalau ada Arab itu yang dingin. Jadi itu. Jadi padahal Sidin Nabi Sulaiman itu ada di Indonesia. Buktinya ada jalan namanya Sleman. Jalan antek juga Sidin enggih. Jadi kami ketujuh membaca cuma sekadar gesan tertawaan benar ya. Enggih. Jadi itu enggih. Jar kita tuh cocokologi, dicocok-cocokakan.
Jadi Nabi Sulaiman inggih diberikan Allah Ta'ala mukjizat mengerti bahasa binatang, diberikan Allah Ta'ala ketiganya langsung. Akhirnya Nabi Sulaiman menjadi seorang nabi, begitu juga menjadi seorang raja, dan juga menjadi orang yang sangat kaya. Bukan cuma di zamannya, bahkan seumur dunia tidak ada yang sekaya beliau. Dan Nabi Sulaiman makam ada di Palestina. Jadi bahwasanya ada satu jin, ada bangsa jin yang membuat untuk Nabi Sulaiman itu di sini ardon, membuatkan satu lokasi, satu tanah, satu lokasi. Kemudian wasaffahatha, lalu tanah tersebut dilapisi, biar kita molah lahan. Lahan tersebut dilapisi bizumurril akhdar, dengan zamrud hijau. Jin ini sudah di luar nalar kita, jin yang molah ini, tukangnya jin, kayak kisah candi Prambanan. Jadi Nabi Sulaiman diolahkan oleh bangsa jin satu lokasi atau satu tanah yang mana dilapisi dengan zamrud hijau, bizumuril akhdar, dengan zamrud hijau. Kemudian wahasabatha, dan ditaburi di tempat itu bil lu'lu'i, dengan mutiara, wal jawahir, dan permata. Jadi tanah lantainya itu ditaburi dengan mutiara dan permata. Kemudian litaftinahu, untuk menggoda Nabi Sulaiman biha, dengan barang tadi. Jadi bangsa jin ini tujuannya apa? Bertujuan ingin merayu atau membujuk atau mempesona Nabi Sulaiman dengan satu lokasi yang mana tanahnya dilapisi dengan jamrud saking banyaknya, kemudian ditabur lagi mutiara dan permata. Untuk apa? Untuk merayu atau mempesona Nabi Sulaiman. Wa huwa ya'lam, sedangkan Nabi Sulaiman tahu bahwasanya tujuan jin itu hendak hendak menggodanya, hendak menguji keimanan Nabi Sulaiman. Fara'a anna dzalika, lalu Nabi Sulaiman fara'a anna dzalika min mawahib rabbih. Lalu Nabi Sulaiman melihat hal itu, anna dzalika, bahwasanya hal itu min mawahib rabbih, dari pemberian Tuhannya. Artinya Nabi Sulaiman tahu hendak digoda jin kada sarik sidin melihat tanah. Kan Nabi Sulaiman bawahannya jin banyak. Jadi jin mengolahkan satu lokasi yang penuh dengan zamrud, penuh dengan mutiara. Tujuan mereka hendak mempesona atau membujuk Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tahu, tapi kada marah. Malah Nabi Sulaiman dalam hatinya berucap, ujar Nabi Sulaiman, Masya Allah, ini kekuasaan Tuhan, kekuasaan Allah Ta'ala. Semua ini terjadi karena kehendak dan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditanggapi seperti itu, maka min mawahibillah, dari pemberian Allah Ta'ala, fi daril dunya, di dunia. Jadi Nabi Sulaiman memikirkan, melihat lokasi yang luar biasa, banyak jamrud, banyak mutiara, permata. Ujar sidin, di dunia aja pemberian Allah Ta'ala sebanyak ini. Artinya luar biasa, Masya Allahnya kekuasaan Allah Ta'ala. Fakharra sajidan, karena merasa bahwasanya luar biasanya Allah Ta'ala, akhirnya Nabi Sulaiman turun sujud kepada Allah Ta'ala, turun sujud kepada Allah Ta'ala. Padahal niat syaitan yang pertama, niat jin yang pertama tadi untuk menggoda, supaya Nabi Sulaiman supaya Nabi Sulaiman jadi cinta terhadap apa yang sudah mereka siapkan tadi. Tapi malah Nabi Sulaiman sujud kepada Allah Ta'ala, artinya mengaku bahwasanya ini luar biasa, ini pasti dari Allah Ta'ala. Kemudian fa'athbatahallahu lahu ardon muqaddasatan, lalu karena sebab seperti itu, artinya Nabi Sulaiman menanggapinya malah dengan baik seperti itu, maka Allah Ta'ala menetapkan tempat tadi menjadi tempat yang suci di zaman Nabi Sulaiman, menjadi tempat suci di zaman Nabi Sulaiman. Kama dhanna, sebagaimana disangka oleh Nabi Sulaiman, ila an mata, sampai Nabi Sulaiman wafat, ala husni dhannihi bi rabbih, atas sangka baiknya kepada Tuhannya. Artinya apapun itu kalau disangka baik, insya Allah pasti jadinya baik. Artinya dapat apapun kita kalau bisa disangka baik kepada Allah Ta'ala. Misal walaupun itu terlihat pahit, tapi ngalih pang inggih, ngalih. Kayak kisah yang kehilangan ayam minggu semalam. Hilang ayam, kemudian keledainya mati, anjingnya mati, inggih.
Artinya apa? Ditanggapi dengan baik ya. Insya Allah ada hikmah yang baik dari Allah Ta'ala. Kalau ditanggapi baik terus, pasti nanti menjadi baik. Pasti jadi menjadi baik. Jadi itu luar biasanya husnudzon, bersangka baik kepada Allah Ta'ala akan merubah apapun itu. Karena ujar Allah Ta'ala, ana inda dhanni abdi bi, aku menurut sangkaan hambaku terhadapku. Jadi menurut kita sangkaan pada Allah Ta'ala. Jadi misalkan hendak tulak begawi atau hendak berangkat misalkan mudik, wah jangan berangkat jam segini atau jangan berangkat hari ini katanya. Biasanya kan orang dahulu ada seperti itu. Jangan berangkat hari ini, nanti gini. Nah, harusnya kita husnudzan lawan Allah Ta'ala. Artinya berangkat apapun itu sangka baik dengan Allah Ta'ala. Karena apa? Karena prasangka baik atau dugaan baik kepada Allah Ta'ala akan merubah sesuatu yang awalnya memang tidak baik menjadi baik. Jadi seperti itu. Jadi berprasangka baik kepada makhluk itu harus atau wajib. Berprasangka baik kepada Tuhan, kepada Allah Ta'ala lebih wajib lagi. Lebih wajib lagi. Jadi ini akhir dari bab husnudzan. Al-babur rabi', bab keempat, fil ikhlas, tentang ikhlas. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang berbahagia di dunia dan akhirat, selamat di dunia dan di akhirat, hidup beriman, mati membawa iman, dimudahkan semua urusan dan dikabulkan segala hajat, dan juga diberikan kesehatan, umur yang panjang, serta diberikan harta yang melimpah penuh dengan berkah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyati kulliha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma وزدنا علما وزدنا علما وارزقنا فهما. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.